Patrick dan Matt. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Patrick dan Matt. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia menonton cerita bersambung saya. Cerita ini dimulai ketika kami baru menikah 17 tahun yang lalu, tahun 2003. Jadi dari bagian pertama, bagian kedua itu berjalan seiring dengan waktu. Tentunya sudah banyak yang berubah, terutama dalam segi keuangan. Sekarang kami jauh lebih mapan. Ini karena ada beberapa teman yang nanya ya, kenapa saya bikin konten jalan-jalan, kenapa saya sering makan di luar dan lain sebagainya. Padahal di cerita saya ingin hidup hemat gitu kan. Tapi percayalah, semua yang saya lakukan di video-video saya sebelumnya sudah atas izin Ayah Matt, dan saya tidak menghamburkan uang Ayah Matt di luar kemampuan kami. Kemudian yang kedua, agar ada kebahagiaan dalam keluarga tentunya harus ada hubungan timbal balik dari suami istri. Cerita ini dari sudut pandang saya. Jadi kalau saya cerita saya nangis selama awal pernikahan kami, bukan berarti saya selalu nangis setiap hari 24 jam sementara suami nggak bisa ngomong apa-apa, tentunya enggak ya. Tapi seringkali saya juga membawa kebahagiaan untuk dia. Karena buktinya sampai sekarang kami masih bersama dan kami bahagia. Nggak mungkin kan saya cerita kemudian memuji-muji diri sendiri, oh waktu itu saya tahan banting gini-gini, nggak mungkin. Jadi saya lebih fokus kalau waktu itu dia banyak membantu saya, menolong saya, mau mengerti saya. Tapi sebaliknya saya pun begitu, saya pun berusaha mau mengerti situasi dia. Seperti misalnya kebanyakan menantu di sini, menantu bule nggak akan mau tinggal dengan mertua, tapi saya waktu itu nggak keberatan. Jadi kan di situ saya juga sudah ngalah. Selain itu dia melarang saya untuk keluar sendirian karena dia nilai nggak aman. Saya yakin banyak istri yang akan berontak ketika dilarang-larang seperti itu karena mereka setibanya di negara baru ingin melihat dunia luar. Tapi saya manut sama suami karena saya tahu dia mau yang terbaik untuk saya. Atau ketika dia berniat ingin bekerja di luar negeri, dia nggak bisa bikin surat lamaran. Di situ saya bisa diandalkan untuk membuatkan karena saya sudah terbiasa. Dalam perkawinan kami tidak ada yang dikalahkan dan mengalahkan. Kedudukan kami sama, gitu ya teman-teman. Baiklah, sekarang saya lanjutkan cerita saya kemarin. Kami berangkat ke Singapura pada akhir tahun 2006 bermodalkan 2 buah koper dan sedikit uang hasil ngutang dari orang tua saya. Sebagian besar duit ngutang itu sudah kami habiskan untuk membayar tiket pesawat. Setibanya di airport, kami naik taksi menuju hotel yang sudah disediakan oleh perusahaan. Dan di dalam taksi, sopirnya ramah sekali. Dia memulai percakapan dengan kami, kira-kira seperti ini. Where you from? Saya jawab, I'm from Indonesia and my husband is from Hungary. Indonesia I know. Hungary is where? Keluar taksi kami ngakak. Jadi kami harus belajar lebih banyak lagi bahasa Inggris ala orang Singapura yang beda banget dengan bahasa Inggris baku. Kami sampai di hotel, sebuah hotel kecil namanya Fragrance Hotel di daerah Balestier Road.
Saya lupa berapa tarifnya waktu itu, tapi sekarang kalau saya cek online per malam sekitar 1 juta rupiah. Kami mendapat jatah 1 minggu saja di hotel itu, jadi kalau setelah 1 minggu kami belum mendapatkan rumah, kami harus membayar hotel sendiri. Seorang bellboy datang membawakan 2 koper kami ke dalam. Koper kami lumayan berat ya, per koper kami isi dengan berat maksimal sekitar 30 kg, jadi 60 kg isinya. Saya berikan tips sekitar $5 atau kalau sekarang 50.000 rupiah. Karena saya nggak tahu budaya Singapura, kalau di Hongaria apa-apa kita harus kasih tips. Dan itu biasanya sekitar 10%. Tapi kalau kita kasih 10% dari harga hotel ya kebangetan gitu kan. Jadi saya kasih $5 gitu aja. Kami datang sekitar subuh, kemudian paginya Ayah Matt sudah harus kerja ke kantor. Laporan itu hari pertama. Dan dia nggak tahu naik apa ke kantor. Akhirnya dia naik taksi, tanya orang-orang di pinggir jalan karena di Singapura itu seperti di Indonesia ya, pagi sekali sudah ramai. Gimana caranya booking taksi? Ternyata, oh nggak usah susah-susah, berdiri aja di pinggir jalan, tinggal melambai kalau ada taksi lewat karena banyak sekali taksi yang lewat. Nyaman sekali seperti waktu saya tinggal di Surabaya, mau cari taksi itu gampang. Kalau di Hongaria, sampai beruban pun kita nunggu taksi di pinggir jalan gak akan lewat. Jadi kita harus booking lewat telepon. Sekarang babak baru dalam hidup kami dimulai. Kami hanya benar-benar berdua, gak punya siapapun di sana. Tapi saya sudah punya beberapa teman yang saya kenalan lewat email sebelum kami pindah ke sana. Dan salah satunya mengunjungi saya di hotel hari itu, orang asli Singapura, namanya sebut saja Nora. Dia seorang guru SD di Singapura, orangnya baik sekali. Dia ini yang banyak membantu kami untuk pertama-tama menetap di sana. Katanya leluhurnya dulu adalah orang Indonesia, jadi dia seneng banget berteman dengan orang Indonesia gitu ya teman-teman. Dan waktu saya kasih tahu, saya beri tips $5 kepada bellboy, dia bilang, waduh kebanyakan, itu banyak sekali. Karena di Singapura nggak ada budaya untuk kasih tips. Di sana kita konsumen sudah membayar GST alias Goods and Services Tax. Mungkin kalau di Indonesia bisa disamakan dengan PPN, tapi PPN di Indonesia itu 10%. Kalau di Singapura waktu itu ya cuma 5% saja. Sementara di Hongaria 27% dan kita masih harus kasih tips. Jadi Ayah Matt itu wah enaknya nggak perlu kasih tips. Aturan di tiap negara beda dan kebetulan PPN di Hongaria itu yang paling tinggi di Uni Eropa. Padahal gaji kami nggak yang paling tinggi. Kemudian untuk mencari rumah atau lebih tepatnya apartemen, karena kebanyakan orang di Singapura itu tinggal di apartemen, kecuali mereka yang benar-benar kaya. Jadi untuk mencari apartemen kami harus menyewa agen properti. Nora ini punya teman seorang agen properti, sepasang ya, suami istri gitu. Dan kami dikenalkan, mereka bawa mobil, jadi kemana-mana kami diantar. Waktu itu kami harus buru-buru ya, hanya punya waktu seminggu. Kami juga nggak punya duit banyak. Mungkin sekitar 2 tahun yang lalu saya sudah membuat video lengkap tentang kesan-kesan saya, baik yang positif maupun negatif tentang Singapura, 2 seri. Kalau kalian ingin nonton, linknya ada di deskripsi video ini di bawah, silahkan dilihat di situ. Sekarang saya lanjut saja cerita saya tadi. Saya dan Ayah Matt yang sudah terbiasa melihat gedung-gedung kuno di Hongaria, di Budapest pada khususnya, jadi seperti orang kampung melihat situasi di Singapura. Hongaria itu sudah bersih sekali untuk saya, tapi melihat Singapura seperti tidak hanya bersih tapi semuanya kinclong mengkilat, pokoknya wah banget itu. Jadi kami kaget sekali sewaktu agen properti kami bilang, jangan menyewa apartemen yang sudah tua, yang umurnya 15 tahun ke atas. Saya saling lirik saja sama Ayah Matt, gelodak 15 tahun dibilang tua. Kalau di Hongaria ukuran 15 tahun itu masih baru, yang tua itu ya 200-300 tahun. Kemudian kami diajak melihat keadaan di dalam beberapa apartemen yang ditawarkan, dan dari situ kami kaget lagi. Karena dari luar mengkilat kinclong, ternyata di dalamnya tidak seperti itu teman-teman. Tidak semua.
Banyak apartemen yang dalamnya kotor dan kelihatan kumuh, padahal apartemen kami di Budapest yang sudah 100 tahun itu ya masih sangat bersih dalamnya kalau dibandingkan yang ini saya lihat. Dan sebenarnya itu bukan salah usia gedungnya, tapi salah penghuni yang tinggal di situ. Kayaknya mereka kurang menjaga kebersihan. Maklum, banyak orang asing di Singapura ya, jadi bukan semuanya orang Singapura seperti itu, enggak. Tapi kebanyakan yang kami lihat adalah apartemen yang bekas ditinggali orang asing. Dan itu dari berbagai negara, dari India, dari Cina, dari Malaysia, orang bule, dari Korea, dari Jepang, macam-macam. Dan kesadaran kebersihan mereka itu kan beda-beda. Kadang kami masuk ke apartemen yang dari luar megah, kinclong, ternyata setelah kami masuk seperti sarang kecoa. Lantainya menghitam, tanda nggak pernah dipel, kemudian debunya setebal selimut musim dingin saya, kemudian dinding di dapur itu lengket-lengket gitu ya, karena bekas minyak yang nggak tahu dari kapan nggak pernah dibersihkan. Herannya harga sewanya ya masih mahal dengan kondisi seperti itu. Budget kami waktu itu adalah sekitar $1.500. Kalau dikurskan sekarang itu sekitar 15 juta rupiah. Jadi ya Ayah Matt kan nggak mau tinggal di tempat seperti itu. Kita jauh dari rumah, paling enggak ya cari tempat yang nyaman untuk tinggal gitu sih menurut dia waktu itu. Dan ya oke, saya setuju. Pokoknya budget kita segitu, nggak bisa nambah. Jadi kami mulai diburu waktu. Kami kira akan gampang saja mendapatkan apartemen dan kita cepat bisa pindah dari hotel menuju apartemen kita gitu. Ternyata nggak bisa. Kebanyakan yang sudah kami lihat, mereka meminta waktu 1 atau 2 bulan sebelum kami bisa pindah ke situ. Mungkin ya mau direnovasi dikit, mau dibersihkan yang kotor-kotor itu tadi, nggak tahu. Tapi kami diburu waktu, nggak bisa tinggal sebulan 2 bulan di hotel, kan mahal sekali. Akhirnya yang paling cepat kami mendapatkan satu apartemen yang boleh ditempati setelah 2 minggu. Artinya kami tetap harus membayar seminggu lagi di hotel. Bagaimana kami akan membayarnya? Waktu itu harganya yang kami pilih adalah $1.600, sekitar 16 juta per bulan. Yang lebih parah lagi, ketika mau taken kontrak, ternyata kita harus membayar selama 3 bulan di muka. 2 bulan adalah benar-benar untuk kontrak, yang duit 1 bulan itu dipegang oleh pemilik apartemen. Kalau ada yang rusak, misalnya catnya lah atau apa, duit itu akan diambil oleh mereka, jadi nggak akan dikembalikan ke kita lagi. Jadi kalau kalian menyewa rumah di Singapura, tetap harus dipelihara, dirawat baik-baik meskipun kita sudah bayar. Kalau nggak, deposit tadi akan diambil oleh pemilik. Jadi total kami harus bayar sekitar 48 juta rupiah untuk menyewa apartemen itu. Dari situ kami mikir lagi, duit dari mana? Sudah dapat kerjaan enak, sudah ada rumah yang diincar, tapi ternyata harus bayar segitu. Belum lagi kami harus menginap selama seminggu lagi di hotel, dan itu juga butuh duit. Dengan berat hati akhirnya saya telepon lagi Bapak di Cepu untuk minta pinjaman lagi, padahal yang kemarin belum saya bayar ya karena belum diganti kantor. Akhirnya beliau kirim duit lagi dan kami lega, ada pegangan lagi gitulah teman-teman. Dan untuk menghemat kami pindah ke hotel lain yang lebih murah. Hotelnya sama, Fragrance Hotel, tapi lokasinya di daerah yang berbeda. Kali ini di Joo Chiat Road namanya. Tapi kamarnya itu besar sekali, kita bisa menari, bisa gelundungan di lantai kalau mau. Dan sama, servis tetap bagus, dibersihkan setiap hari, pokoknya kami puas sekali. Tapi agak lebih murah, cuma lupa berapa ya. Saya kira waktu itu lebih cocok untuk keluarga itu. Di sekitar hotel itu ada banyak karaoke di pinggir jalan dan mereka buka sampai malam. Lampunya tuh remang-remang gitu ya, tapi kita nggak tahu di dalam ada apa karena kita kan nggak pernah masuk. Beberapa tahun kemudian kami baru tahu kalau ternyata daerah itu bisa disebut sebagai red light districtnya Singapura yang nggak resmi. Jadi apa ya, daerah malamnya Singapura gitu. Tapi tidak ada kejadian apa-apa, aman selama kami tinggal di sana. Setiap hari kami makan di hawker center
itu seperti warung kecil-kecil gitu ya. Dan untuk saya enak sekali teman-teman, ada nasi padang, jadi nasi campur. Kalau di Singapura mereka bilangnya nasi padang. Itu murah, Rp30.000 kita sudah dapat dengan berbagai lauk macam-macam. Tapi biasanya saya hanya makan nasi lemak. Nasi lemak ini kalau di kita namanya nasi uduk dan lauknya cuma sambal goreng teri. Dikit banget gitu, tapi cukuplah untuk saya. Itu Rp15.000. Murah sekali, tapi suami saya nggak bisa makan seperti itu. Jadi untuk dia ya kita pesen makanan western, atau kalau nggak dia beli di junk food gitu. Biasa KFC, McDonald's kayak gitu-gitu dia bisa makan. Jadi ya begitulah pasangan kawin campur. Tinggal di Hongaria, yang mahal itu makanan saya. Sekarang tinggal di Asia, yang mahal makanan dia. Di mana-mana selalu ada yang mahal. Salah satu pihak tetap akan jadi orang asing gitu ya. Kali ini ceritanya ayah Matt yang menjadi orang asingnya karena dia bule. Orang Eropa, baru sekali ini tinggal di negara Asia. 2 minggu kami lewati dengan lancar dengan bantuan dari orang tua saya tadi ya. Akhirnya kami pindah ke apartemen yang sudah kami sewa tadi, dibantu oleh agen kami. Karena mereka punya mobil ya, mereka bawain koper kami dan semuanya. Jadi kami lumayan dibantu waktu itu. Untuk urusan birokrasi, buka akun bank, semuanya juga dikasih tahu oleh mereka. Dan di Singapura gampang sekali untuk membuka ini itu, mendaftar ini itu, semuanya bisa dilakukan online, nggak ada yang susah. Di Hongaria birokrasi berbelit-belit. Jadi begitu kami sama-sama orang asing pindah ke negara asing ya, Singapura, ternyata semuanya lancar, sangat bersyukur. Kami menyewa sebuah apartemen di kondominium di daerah Pasir Ris, itu di ujung timur Singapura. Jadi mungkin biayanya masih lebih murah kalau dibandingkan dengan di pusat kota Singapura. Kami mencari tempat yang dekat dengan kantor ayah Matt. Waktu itu sekitar setengah jam kalau naik bis ya, jadi belum bisa jalan kaki. Di Singapura apartemen ada 2 macam. HDB itu seperti rumah susun mungkin kalau di Indonesia, jadi disubsidi oleh pemerintah. Tentunya lebih murah. Kemudian ada kondominium atau mereka bilangnya kondo saja seperti yang kami tempati. Untuk ngirit sebenarnya saya lebih suka memilih HDB. Ya karena lebih murah. Dan waktu beberapa kali saya masuk ke dalamnya, tempatnya juga dalamnya bagus-bagus guys. Tergantung yang tinggal di dalam ya. Kita bisa memilih yang bersih atau yang nggak bersih, yang bagus direnovasi ataupun nggak, tergantung budget kita. Tapi menurut agen kami, karena suami orang bule dan pertama kalinya tinggal di Asia, sebaiknya tinggal di kondo saja, bukan apa-apa karena situasinya beda. Kalau dia terbiasa dengan tempat yang sepi, tinggal di HDB itu kan unitnya banyak, apartemennya banyak sekali dan soundproofingnya kurang bagus, jadi mungkin temboknya lebih tipis. Kalau tetangga ngobrol agak berisik dikit kita bisa dengar. Kemudian tetangga di atas gitu ya menggeser-geser meja atau main kelereng atau apa, itu kita akan kedengeran. Dan itu mungkin suami bisa jadi kalau setiap hari seperti itu nggak tahan. Kemudian kadang-kadang ada sales gitu jualan ya, mungkin karena kalau di HDB kan nggak ada satpam ya, orang luar bebas masuk gitu ya, bukan masuk ke rumah kita tapi di koridor panjang gitu mereka bisa menawarkan jajanan apapun yang mereka jual, saya sendiri nggak tahu. Kemudian kadang-kadang ada kecoa, ada tikus dan lain sebagainya yang suami jarang lihat di Hongaria. Akhirnya demi kenyamanan suami ya sudah kami tinggal di kondo. Waktu itu $1.600 atau sekitar 16 juta per bulan. Itu kita pilih unit yang paling kecil, hanya ada 2 kamar tidur, tapi lumayan lah ya kalau ada keluarga yang datang bisa menginap di kamar satunya. Jadi di kondo yang pasti ada satpam, kemudian ada berbagai fasilitas seperti kolam renang, tempat parkir, sauna, clubhouse, kadang-kadang ada juga tempat pingpong untuk main squash, tenis, barbecue dan lain sebagainya. Jadi di Hongaria kan nggak ada. Tentunya waktu itu kami kagum banget begitu tahu, wow,
Selain itu, Singapura adalah salah satu negara teraman di dunia. Jadi kita kemana-mana malam-malam pun nggak takut, suami pun nggak takut saya keluar sendirian. Ketika kami nggak sengaja tinggal di daerah remang-remang tadi, itu pun semuanya aman. Saya nggak pernah lihat cewek berpakaian minim ataupun orang mabuk di tengah jalan, nggak pernah lihat seperti itu. Hidup saya lebih berwarna, saya bisa bebas melihat keluar. Bahasa resmi di Singapura adalah Inggris, tapi mereka juga menggunakan bahasa daerah mereka sesuai dengan ras mereka. Kalau orang Cina yang ngomong Mandarin, tapi masih ada lagi Cantonese, Hokkien, dan lain sebagainya, saya nggak paham ya. Ada lagi orang Melayu yang tentunya pakai bahasa Melayu, ada orang India yang kebanyakan pakai bahasa Tamil. Tapi kalau India yang baru datang dari India sendiri, biasanya mereka berbahasa Hindi, jadi juga beda. Dari bahasa-bahasa itu bercampur bahasa Inggris, mereka mempunyai bahasa Singlish, Singaporean English, yang jadinya unik dan terdengar imut banget menurut saya, lucu. Untuk teman-teman Singapura yang kebetulan nonton video ini, saya nggak ada maksud menjelekkan atau apapun, tapi memang bahasa Singlish itu sangat cute itu menurut kami. Sepertinya dari segi grammar mereka nggak terlalu pusing dengan grammar bahasa Inggris yang baku ya, tapi dicampur dengan bahasa asli mereka yang untuk saya sebagai orang Indonesia kadang masuk akal gitu. Seperti misalnya kalau kita mau tanya ke seseorang, kita mau datang ke rumah mereka gitu ya. Kalau bahasa Inggris baku kan, can I go to your house? Kalau Singlish, I go your house, can or not? Aku ke rumah kamu, boleh nggak? Kalau bahasa Inggris baku, jawabnya kan yes you can. Kalau bahasa Singlish, jawabnya can. I go your house, can or not? Can. Atau cannot lah. Jadi untuk orang yang tidak terbiasa, ya agak bingung. Ayah Matt baru pertama itu denger ya, dia agak bingung-bingung, lucu juga. Hari pertama naik taksi dari kerja, dia begitu pulang itu antusias cerita sama saya. Sopirnya bilang sesuatu yang dia nggak ngerti gitu. Baru setelah dia turun dari taksi dia paham maksudnya. Ternyata sopir taksinya itu bilang isko pak. Suami saya bingung. Excuse me, isko pak. Bingung, isko pak. Excuse me, sampai beberapa kali dia nggak paham, nggak tahu akhirnya gimana, saya lupa karena sudah lama banget cerita ini. Sampai dia keluar dari taksi baru mikir, oh alah ternyata supir tadi tanya East Coast Park, nama suatu daerah di sana. East Coast Park, jadi Iskopa. Jadi ya begitu teman-teman, begitu kami tiba di Singapura, kami terlalu sibuk untuk mikir hal-hal yang terlalu jelimet, yang terlalu bikin pusing. Namanya masih honeymoon period atau masa bulan madu, ketika kita baru datang di negara baru yang kelihatan adalah yang indah-indahnya saja. Mertua masih sedih, tapi sepanjang hari suami bisa chatting. Dari kantor kan mereka bisa menggunakan Google Hangouts, terus MSN Messenger kayak gitu. Kemudian untuk saya dan orang tua di rumah, kami menggunakan VoIP. Itu waktu itu bacanya gimana ya, VoIP kayak gitu. Telepon jarak jauh. Jadi saya nelponnya dari internet, tapi nyampainya di HP atau di telepon rumah di Indonesia. Dan itu cukup murah kalau dibandingkan dengan SLI. Waktu itu saya habis sekitar $10 per bulan, 100.000 per bulan. Itu saya sudah bisa sering banget telepon ibu saya di rumah. Jadi ada perkembangan ya kehidupan saya waktu itu. Kemudian setiap akhir pekan suami saya itu ngomong orang tuanya. Jadi Jolt itu anak yang berbakti ya, bisa dibilang begitu teman-teman. Tahu orang tuanya sedih, kalau hari Sabtu malam minggu dia itu chatting dengan ibunya sampai berjam-jam. Pastinya Sabtu malam karena kan perbedaan waktu ya. Kemudian Minggu malamnya gantian dia ngomong bapaknya. Itu juga sama berjam-jam. Jadi weekend malam pasti kita nggak kemana-mana karena dia harus chatting. Saya nggak keberatan karena saya bisa ngapain aja di sana, itu banyak kegiatan.
Pada bulan yang sama orang tua saya juga datang ke Singapura dari Indonesia berdua seperti bulan madu. Jadi saya seneng banget waktu itu teman-teman. Dan meskipun situasi keuangan saya dan suami masih sangat pas-pasan ya, itu saja hidup di Singapura masih ngutang ke orang tua. Itu kami bisa ketemu lagi, seneng banget jalan-jalan di sekitar rumah ke Merlion yang deket-deket dengan rumah dan gratis, itu saja kita masih bisa dan pokoknya seneng deh. Orang tua saya sendiri pun ceritanya dulu seperti kami. Ketika masih muda menikah, kemudian semuanya di awal dari nol sampai sekarang, ya bisa dibilang cukup gitulah. Jadi semuanya memang melalui proses, dan prosesnya itu gak sehari dua hari, tapi bisa bertahun-tahun sampai puluhan tahun. Jadi untuk teman-teman yang sedang berada dalam masa sulit, percayalah semuanya itu akan berlalu. Yang penting kalian tetap ikhlas, tetap berusaha untuk memperbaiki nasib. Jangan lupa berdoa agar segala urusan kita dipermudah. Tentu saja masa bulan madu setelah kita tinggal di negara baru tidak akan berlangsung selamanya. Di bagian selanjutnya saya akan lanjutkan cerita ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah ekspatriat itu hidupnya selalu mewah? Ataukah apakah saya akan kembali merasakan homesick dan selalu nangis seperti waktu saya tinggal di Hungaria? Kalian boleh tulis di bawah, dan sementara itu tunggu bagian berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.